Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan Arti Kehadiran Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pimpinan, penyertaan, pelindungan, pemeliharaan Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya berharap kita semua yang hadir malam hari ini bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Bapak Ibu, hari-hari ini, saat-saat ini, kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang sedang terjadi. Dan ada banyak orang yang menjadi ketakutan ketika mereka melihat masa depan yang sepertinya penuh dengan kegoncangan, yang penuh dengan tantangan. Sehingga setiap hari hatinya tidak menentu dan kehilangan sukacita itu. Bapak Ibu, apapun itu, apapun situasi, kondisi yang terjadi saat ini di dalam hidup Bapak Ibu, kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, percayalah, ketika realita Tuhan, realita hadirat Tuhan memenuhi hidup Bapak Ibu, memenuhi batin Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan akan nyata dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan akan memelihara hidup Bapak Ibu karena Dia adalah Tuhan yang setia, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya berada dalam tekanan dunia ini. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna, rancangannya penuh damai sejahtera. Dan itulah janji Tuhan buat Bapak Ibu yang selalu merindukan kehadiran, yang selalu merindukan hadirat Tuhan, yang selalu merindukan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini, dan saya mau sampaikan bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu saudara saya, itu berharga di mata Tuhan. Penyembahan membuat kita sanggup untuk memiliki keterhubungan langsung dengan Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menjadi serupa gambaran anak. Itulah kuasa penyembahan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih untuk hadir malam hari ini, dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai dalam ibadah ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan tidak ada satu pun dari Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Dan saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-113. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan, yang sudah Pak Hen share melalui link Facebook dan link YouTube yang melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-113. Dan malam hari ini saya masih beri tema I want to see you Lord. Dan ini adalah bagian yang terakhir. Ini adalah bagian yang ke-6. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini kita masih merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang I want to see you Lord. Kepada satu tema tentang melihat Tuhan. Open the eyes of my heart Lord. Dan izinkan saya untuk boleh mereview renungan-renungan yang sudah saya sampaikan untuk kita bisa menarik satu benang merah. Nah, Bapak Ibu, untuk apa kita merenungkan tema I want to see you Lord? Tidak lain adalah untuk membawa kita terus dipersiapkan di dalam menghadapi kegoncangan-kegoncangan di hari-hari ke depan. Di masa-masa mendatang. Dari sejak sekarang ini.
supaya kita memiliki pikiran yang benar, supaya kita memiliki pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang benar, pemahaman-pemahaman yang akurat, yang diperoleh akibat terjadinya penyingkapan firman dan roh, supaya kita memiliki dasar keyakinan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari di dalam perjanjian baru, di dalam konteks perjanjian baru, setiap umat Tuhan atau orang-orang percaya yang melihat Tuhan, mereka selalu dikaitkan dengan keberadaan Tuhan, berinteraksi dengan realita hadirat Tuhan dan dengan kuasa kebangkitan. Filipi 2, surat Efesus pasal 1, dan kitab Wahyu pasal 1 menegaskan, kepada Yesus oleh Bapa telah diberikan segala kuasa dan nama di atas segala nama, supaya segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kepada Yesus oleh Bapa telah diberikan otoritas dan kekuasaan jauh lebih tinggi dari semua pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Kepada Yesus oleh Bapa telah diberikan kuasa untuk memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dialah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melihat Tuhan di dalam konteks perjanjian baru. Bapak Ibu, ketika Yesus bersama-sama dengan ke-12 muridnya tiba di daerah Kaisarea Filipi, lalu Yesus mengajukan sebuah pertanyaan pada murid-muridnya. Menurut orang, siapakah aku ini? Dan Alkitab menuliskan, murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang menyatakan Yeremia, ada pula yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Bapak Ibu, itu yang dikatakan oleh murid-murid Yesus. Bukankah kebanyakan dari kita juga selama sekian waktu lamanya, ketika menjalani kehidupan sehari-hari kita, pengenalan akan Tuhan yang kita miliki masih dari kata orang, masih dari khotbah pendeta, dan bukan kita alami secara pribadi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membacanya di dalam Injil Matius pasal 16, kemudian Yesus mengajukan pertanyaan kembali. Menurutmu, siapakah aku ini? Bapak Ibu perhatikan, semua murid terdiam. Hanya Petrus yang menjawab. Hanya Petrus yang menjawab. Dan Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Sang Anak. Engkau adalah Sang Allah. Dan engkau adalah Sang Hidup itu sendiri. Lalu Yesus memberi penegasan. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Petrus, bukan manusia, bukan darah dan daging, bukan kata orang, engkau bisa mengatakan itu semua. Melainkan Bapakku yang di surga lah yang memberi pemahaman ini kepadamu. Lalu Yesus memberikan penegasan yang luar biasa. Di atas batu karang ini, di atas pemahaman yang kau terima tentang keberadaanku, inilah. Karena ada pekerjaan roh yang menyingkapkan firman dalam hidup. Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Bukan dari kata orang, tapi dari penyingkapan pewahyuan dan pengertian-pengertian yang roh berikan berkaitan dengan firman. Ketika engkau memiliki pikiran orang benar. Dan saat itulah, di atas pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang diperoleh seseorang akibat terjadinya penyingkapan firman dan roh, Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan dapat berkuasa atasnya. Bapak Ibu, Alkitab menuliskan
ketika Petrus mendeklarasikan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, melalui pengertian dan pemahaman yang diterima dari Roh Kudus, melalui penyingkapan firman yang diterima dari Roh Kudus, Yesus berkata, Petrus, di atas pengakuan ini, di atas penyingkapan firman dan roh, aku akan membangun jemaatku, dan alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Bapak Ibu, saya percaya ini waktunya setiap kita, Bapak Ibu saudara dan saya, sebagai orang-orang percaya, mulai betul-betul berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya, sehingga kita memiliki pikiran orang benar, sehingga kita memiliki pengertian dan pemahaman yang benar yang kita terima dari Roh Kudus. Dan ketika kita berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya, mata hati Bapak Ibu akan dibukakan. Mata hati Bapak Ibu terbuka untuk melihat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mempelajari lebih dalam lagi tentang berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya untuk membangun dasar keyakinan kita di atas dasar pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang diperoleh akibat terjadinya penyingkapan firman dan roh ini, sehingga kita memiliki pikiran orang yang benar. Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-17, Alkitab mengatakan, dan ia di sini adalah Rasul Yohanes, akan berjalan, dan ia di sini adalah Yohanes Pembaptis, akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu memperhatikan kalimat yang mengatakan, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Bapak Ibu, secara khusus Tuhan menunjukkan kalimat ini kepada saya. Karena Alkitab menunjukkan seperti ini. Ketika Tuhan mencurahkan roh dan kuasa Elia, dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Dan menurut tulisan di dalam kitab Maleakhi, pasal 4 yang 6, dikatakan hati anak-anak pun akan dibawa berbalik kepada bapak-bapaknya. Nah Bapak Ibu perhatikan, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya berbalik kepada bapak-bapaknya. Lalu kalimat selanjutnya dikatakan, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Ini yang membuat saya agak aneh. Karena seharusnya kalau hati orang durhaka, kalau diubah, seharusnya menjadi hati orang-orang benar, betul? Jadi logikanya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya berbalik kepada bapak-bapak. Jadi hati ke hati. Tetapi di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, hati orang-orang durhaka diubah bukan ke hati orang benar, tetapi diubah kepada pikiran orang-orang benar. Nah, di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Atau dengan kata lain, untuk terlahirnya umat yang layak, sangat dibutuhkan adanya pikiran orang-orang benar. Nah Bapak Ibu, ketika saya gali lebih lanjut lagi, kata hati orang durhaka ini, kata hati di sini atau hati orang durhaka ini ditulis dengan kata apitasi, yang memiliki pengertian orang-orang ini tidak bisa dipengaruhi dan tidak mau dipengaruhi, unpersuadable, keras kepala, disobedient. Sementara kata pikiran orang-orang benar, kata pikiran di sini ditulis dengan kata the wisdom of the just. Kata the wisdom atau pikiran di sana ditulis dengan kata Yunani from Isis, yang diterjemahkan sebagai understanding atau moral insight. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Saya mendapati selama sekian waktu lamanya, ada banyak orang percaya memiliki hati yang mencintai Tuhan. Baik orangnya, cinta sama Tuhan, setia, bahkan sungguh-sungguh
melayani. Pokoknya kalau bicara tentang hati, wow, luar biasa. Tapi Alkitab menegaskan, yang membuat tersedianya suatu umat yang layak bagi Tuhan, ternyata tidak hanya mengandalkan hati yang cinta akan Tuhan dan hati yang baik belaka, tetapi juga dibutuhkan pikiran orang-orang benar. Dibutuhkan orang-orang percaya yang menjalani kehidupannya dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam pemahaman-pemahaman yang akurat dari firman. Inilah yang saya sebut sebagai dasar keyakinan. Bapak Ibu, kenapa sampai saat ini, sampai hari-hari ini, ada begitu banyak orang yang ikut mengalami kegoncangan, sementara dunia ini terus mengalami kegoncangan? Kenapa ada banyak orang percaya yang ikut mengalami pekatnya kegelapan dari dunia ini? Ketika kegelapan mulai melanda bangsa-bangsa. Kenapa Bapak Ibu? Karena seringkali bukan orang percaya itu hidup dalam dosa. Tapi karena orang percaya itu, orang percaya yang dimaksud, tanpa mereka sadari, terus membawa pikiran-pikiran yang manusiawi. Terus membawa pikiran-pikiran yang duniawi. Terus membawa pikiran-pikiran yang bersifat kedagingannya. Terus membawa pemahaman-pemahaman atau moral insight yang berasal dari pembentukan dunia ini. Dan tanpa disadari, banyak orang percaya dasar keyakinannya masih membawa pola-pola dunia ini. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Biar Tuhan mengubah hati orang-orang durhaka untuk kembali memiliki pikiran orang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar itu terjadi. Biarlah itu terbangun di dalam hidup Bapak Ibu. Biarlah pikiran orang-orang benar terbangun di dalam hidup Bapak Ibu. Mulai dari sekarang. Bapak Ibu harus pastikan. Bapak Ibu tidak berfokus untuk membangun hidup Bapak Ibu di atas dasar membangun hidup Bapak Ibu. Untuk membangun hidup Bapak Ibu di atas firman. Dan memastikan membangun dasar keyakinan Bapak Ibu dari pengertian-pengertian firman yang terjadi. Yang Bapak Ibu terima secara akurat. Biarlah itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-17, Rasul Paulus menegaskan. Dan di sini Rasul Paulus meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, Paulus meminta kepada Tuhan supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah Bapak Ibu, hari ini saya mendapati ada banyak orang percaya. Mereka memiliki pengenalan Tuhan belum terlalu akurat ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saya mau beritahu Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Hari-hari ini, mayoritas dan kebanyakan orang-orang percaya, tanpa mereka sadari, sebetulnya mereka hanya punya satu dasar keyakinan. Apa itu Bapak Ibu? Kalau mati, pasti masuk surga. Itu sebabnya kalau ada orang yang memaksa untuk menyangka Yesus, Bapak Ibu berkata, biar mati pun, aku tidak akan menyangkal Yesus. Betul? Bapak Ibu akan berani mengorbankan nyawa Bapak Ibu demi sesuatu yang Bapak Ibu yakini. Betul? Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi keyakinan Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu rela mempertaruhkan nyawa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mati, pasti masuk surga. Bukan? Nah, masalahnya, pengenalan Bapak Ibu akan Tuhan yang Bapak Ibu miliki, bahwa Dia adalah juru selamat. Dan kalau Bapak Ibu mati masuk surga, baru berfungsi kalau Bapak Ibu sudah mati. Yang menjadi masalah adalah Bapak Ibu masih hidup. Dan ketika Bapak Ibu menjalani kehidupan sehari-hari Bapak Ibu membutuhkan dasar keyakinan yang lain. Dan ini yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Bapak Ibu tidak bisa menjalani kehidupan sehari Bapak Ibu untuk tidak khawatir, untuk tidak takut.
hanya mengandalkan dasar keyakinan kalau aku mati akan masuk surga. Tidak cukup Bapak Ibu. Karena seringkali setiap kali Bapak Ibu membuka media sosial, Bapak Ibu mendapati berita-berita yang simpang siur. Berita-berita negatif yang berkeliaran di sana dan sini. Dan itu mempengaruhi hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan sering berkata, Tuhan, hari esok sepertinya akan bertambah sulit. Tambah serem. Makanya ada banyak orang yang berdoa, Tuhan, segera datang ya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini semua dikarenakan dasar keyakinan yang dimiliki orang percaya, kebanyakan masih bercampur aduk dengan pola-pola dunia. Tapi Bapak Ibu perhatikan, yang saya mau tegaskan buat Bapak Ibu adalah, seringkali tanpa kita sadari, kita memiliki satu dasar keyakinan di dalam kita menjalani hidup sehari-hari, yaitu kalau aku mati, aku masuk surga. Dan itu tidak cukup. Kalau Bapak Ibu memperhatikan surat Roma pasal pertama ayat yang ke-17, di situ dikatakan, sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, mari kita mulai dan menjalani iman kita dengan sebuah dasar keyakinan. Ketika kita menerima Injil keselamatan yang diberitakan oleh para penginjil, atau siapapun yang memberitakan kepada kita bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, Yesus sudah menebus dosaku, dan kalau engkau mati pasti masuk surga, dan engkau percaya berita itu, dan karena engkau percaya akan terbangun dasar keyakinan kalau mati aku masuk surga. Oke, itu mungkin awal perjalanan iman kita, tetapi tidak boleh berhenti hanya di satu dasar keyakinan itu. Dan Alkitab menegaskan di dalam surat Roma pasal 1 ayat 17, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Itulah yang seharusnya yang akan membawa Bapak Ibu ke level iman yang baru. Ada dasar keyakinan baru yang Bapak Ibu bangun dalam hidup Bapak Ibu. Dan dari situlah Bapak Ibu akan bisa melihat penggenapan jalan hidup orang benar adalah seperti cahaya fajar yang akan bertambah terang. Artinya ada level terang yang berbeda-beda. Awalnya sama-sama, lalu kemudian menjadi semakin terang dan bertambah terang sampai tembang tengah hari. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17 dan ke-18, Bapak Ibu mari kita akan baca. Kitab Wahyu pasal pertama ayat 17 dan 18. Alkitab menuliskan, ketika aku melihat dia, tersungguhlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Bapak Ibu, inilah dasar keyakinan yang lain yang seharusnya Bapak Ibu bangun di dalam hidup Bapak Ibu. Pengertian yang Roh Kudus singkapkan lewat ayat firman Tuhan ini. Bangun itu menjadi dasar keyakinan dalam hidup Bapak Ibu. Karena ini adalah penyingkapan dan pewahyuan Tuhan tentang keberadaan Tuhan yang akan menjagai dan memastikan ketika Bapak Ibu berada di tengah badai gelombang yang sehebat apapun yang akan terjadi di depan, kegoncangan sehebat apapun, kegelapan sepekat apapun, dan itu tidak akan berkuasa atas Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu membangun hidup Bapak Ibu di atas dasar keyakinan yang Tuhan singkapkan, yang Roh Kudus berikan dari pengertian-pengertian yang Bapak Ibu terima dari firman yang mengatakan, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Lalu Yesus memberikan penegasan lebih lanjut. Aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu, saya mau berdoa Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu mengalami pekerjaan firman dan roh. Yang membukakan mata hati Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat Dia yang hidup. Sampai selama-lamanya. Bapak Ibu bisa melihat Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat Dia yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu, saya berdoa supaya Bapak Ibu, setiap orang percaya tidak lagi menjalani di dalam kehidupan sehari-harinya terjadi pencampuran dasar keyakinan. Tapi Bapak Ibu sungguh-sungguh mengalami ada pekerjaan roh yang dahsyat yang menghancurkan segala hal-hal duniawi yang terus membayangi Bapak Ibu. Segala hal-hal yang lahiriah, semua hal yang manusiawi, semua hal yang kedagingan yang selama ini ada dalam hidup Bapak Ibu. Dan Tuhan mulai menaburkan Injil kerajaannya. Tuhan mulai menaburkan Injil yang kekal. Dan itu masuk di dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak menjalani perjalanan hidup yang tidak sama lagi. Bapak Ibu betul-betul berjalan di atas firman. Sehingga Bapak Ibu mampu mengatasi segala badai, segala gelombang, segala kegelapan, segala kegoncangan yang ada di depan Bapak Ibu. Dan semua itu ada jauh di bawah Bapak Ibu. Bapak Ibu mulai berjalan dalam realita hadirat Tuhan. Bapak Ibu mulai berjalan dalam realita kedaulatan kuasanya yang tidak terbatas. Bapak Ibu mulai berjalan dengan otoritas. Bahkan alam maut tidak berkuasa lagi. Alam maut tidak lagi bisa mendekati Bapak Ibu. Kegelapan tidak berkuasa atas Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa yang Bapak Ibu ikat? Apa yang Bapak Ibu perkatakan? Apa yang Bapak Ibu naikkan sebagai doa dan deklarasi? Itu pasti terjadi. Apa yang Bapak Ibu lepaskan? Pasti terlepas. Apa yang Bapak Ibu ikat? Pasti terikat dan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Yesus berjalan di atas air dan mendekati murid-muridnya yang diombang-ambing gelombang, Bapak Ibu masih ingat? Di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 25 sampai 29, Alkitab menceritakan. Mari Bapak Ibu kita akan lihat. Matius pasal 14 ayat 25 sampai 29 mengatakan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia, melihat Tuhan berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan ketika murid-muridnya melihat Dia, melihat Tuhan berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Mereka berteriak-teriak, itu hantu, itu hantu, itu hantu. Karena takut. Lalu apa kata Yesus? Bapak Ibu, mari kita akan lanjutkan membacanya di ayat yang ke-27 dan ke-28. Firman Tuhan mengatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak Ibu, Yesus berkata, ini aku, jangan takut, tenanglah. Bapak Ibu perhatikan, di sini Tuhan sedang memberikan pernyataan tentang dirinya,
tentang keberadaannya. Ada penyingkapan pewahyuan roh yang Tuhan berikan kepada seluruh murid. Namun sayang Bapak Ibu, cuma satu orang yang meresponinya. Ayat 28 mengatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila Engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dengan kata lain, Petrus berkata, Tuhan, kalau itu benar Engkau, beri aku firman-Mu. Perintahkan aku datang kepadamu. Lalu apa kata Petrus Bapak Ibu? Ayat ke-29 mengatakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu perhatikan. Ketika Yesus berkata, datanglah. Apa yang Petrus lakukan Bapak Ibu? Petrus langsung meloncat dari perahunya. Petrus turun dari perahunya. Dia berdiri di atas air dan dia berjalan di atas air. Bapak Ibu perhatikan. Sebetulnya ketika Petrus meloncat dari perahunya, ketika Petrus turun dari perahunya, Petrus sebetulnya sedang berdiri di atas firman. Petrus sedang berjalan di atas firman. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Petrus berdiri di atas firman, ketika Petrus berjalan di atas firman, Petrus mampu mengatasi semua badai dan gelombang serta kegoncangan yang ada. Seperti Yesus berjalan dalam realita kedaulatan kuasanya yang tidak terbatas, yang melampaui semua badai dan gelombang serta kegoncangan yang ada. Petrus pun berjalan di atas air mengatasi semua badai dan gelombang dan kegoncangan yang ada. Karena firman yang Yesus beri. Dan dia respon. Wow, amazing. Nah Bapak Ibu, bayangkan seandainya bukan hanya Petrus, seorang yang meresponi Yesus. Bayangkan kalau ke-12 muridnya mendengar Yesus berkata, datanglah. Dan mereka semua loncat dari perahu itu dan berdiri di atas air. Dan berjalan di atas air. Pasti kisahnya menjadi berbeda Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata, wah dunia akan menjadi heboh. Betul, betul Bapak Ibu. Dan itulah yang Yesus mau lakukan lewat hidup Bapak Ibu. Yesus mau membangun, Yesus mau menciptakan kehebohan yang akan menggoncang dunia lewat setiap kita yang mau mendengar firman yang berkata, datanglah. Dan Bapak Ibu merespon ini. Bapak Ibu, selama sekian banyak waktu lamanya, saya mendapati ada banyak orang-orang percaya yang mengandalkan hamba Tuhan yang diurapi. Ada banyak orang Kristen membanggakan hamba Tuhan B yang diurapi. Tapi waktunya sudah tiba. Inilah era di mana orang-orang percaya akan bangkit dalam pengurapan Tuhan. Karena Bapak Ibu akan mengalami pengurapan Tuhan tercurah atas hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan berbangga karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Saya akan berbangga hati melihat Bapak Ibu dibangkitkan dan memiliki dasar keyakinan yang dibangun di atas firman dan hidup di dalam kuasa firman, hidup di dalam kuasa roh, dan Bapak Ibu memiliki pikiran orang benar. Ayo Bapak Ibu, saya tidak mau keluar dari perahu kemanusiawian saya seorang diri. Dan saya mau katakan, di dalam nama Yesus, setiap Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari, siapapun engkau, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, semua orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, yang mendengar firman Tuhan yang berkata, datanglah malam hari ini. Keluar, 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 keluar dari perahu kemanusiawianmu. Ayo bersama-sama berjalan di atas kemustahilan. Ayo bersama-sama berjalan di atas keilahian Allah. Dan bersama-sama mendekati Yesus. Dan bersama-sama memegang tangannya yang penuh dengan kuasa dan menyeberang. Bapak Ibu, saya menyadari
Tuhan tidak puas hanya dengan 1, 2, 5, 10 orang yang diurapi dan dipakai Tuhan. Tuhan tidak puas Bapak Ibu. Tapi dia menghendaki semua saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus. Engkau bangkit dalam kuasa Roh. Engkau berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Engkau berjalan dalam keajaiban dan keilahiannya dalam hidup sehari-hari Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam hari ini biarlah pekerjaan Roh dan firman terjadi atas hidup Bapak Ibu. Biarlah kuasa Roh dicurahkan atas Bapak Ibu. Biarlah terjadi penyingkapan firman dalam diri Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak menjadi biasa-biasa lagi. Tetapi Bapak Ibu telah diurapi oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena itu Bapak Ibu dibangun di atas firman. Karena Bapak Ibu akan membangun hidup Bapak Ibu di dalam firman. Karena Bapak Ibu berjalan di dalam keilahian Tuhan. Dan Bapak Ibu akan alami Roh yang menghidupkan terus tercurah dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak ada lagi di antara Bapak Ibu yang hadir malam hari ini yang hidup dengan membawa pola dunia dalam hidup. Saya mau berdoa, semua Bapak Ibu menyadari kodrat Bapak Ibu sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru yang akan dipakai Tuhan, yang akan diurapi oleh Tuhan dengan pengurapan dari Yang Maha Tinggi. Dan Bapak Ibu akan dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang besar, untuk melakukan tanda-tanda ajaib di atas bumi. Dan Dia telah menetapkan Bapak Ibu menjadi alatnya untuk menghadirkan kehadirannya di atas muka bumi. Oh, haleluya. Bapak Ibu, malam hari ini, ayo pastikan Bapak Ibu tidak hidup lagi dengan membawa pola dunia ini. Bongkar dasar keyakinan Bapak Ibu dan selaraskan dengan firman. Minta roh hikmat dan wahyu untuk terus dicurahkan. Dan memberi pengertian-pengertian yang alkitabiah dari pernyataan Injil yang kekal yang Yesus nyatakan, yang Yesus singkapkan kepada Bapak Ibu. Melalui firman-Nya yang mengatakan, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Bapak Ibu, di dalam beberapa waktu terakhir ini, ketika Tuhan singkapkan pemahaman ini kepada saya, Tuhan memberikan cukup banyak pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan firman. Ada banyak penyingkapan-penyingkapan yang Roh Kudus berikan kepada saya. Dan itu mau saya bagikan buat Bapak Ibu. Karena saya mendapati ke depan nanti, kita akan mengalami lebih banyak kegoncangan. Apa yang kita alami hari-hari ini? Ada banyak orang mulai mengalami ketakutan. Ada banyak orang mulai mengalami kekhawatiran. Ada banyak orang mulai mengalami kecemasan. Ada banyak orang mulai mengalami kegelisahan. Ada banyak orang mulai mengalami kegentaran. Orang-orang mulai mengalami kesulitan pekerjaan. Krisis global sudah terjadi. Krisis ekonomi sudah ada di depan mata. Yang nanti akan menyusul krisis pangan. Krisis finansial. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu terus memperhatikan dan membangun dasar keyakinan dari apa yang Tuhan katakan. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Bapak Ibu, yakinlah. Kalau Dia yang sudah memulai perjalanan kehidupan Bapak Ibu, Dia akan terus menyertai Bapak Ibu. Dan sepanjang perjalanan hidup Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu mencapai garis akhir, dan Dia akan menyediakan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Dia akan menyediakan apa yang Bapak Ibu perlukan, baik secara fisik, mental, maupun rohani. Dan semua Tuhan akan cukupi. Semua Tuhan akan sediakan. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Yang sudah mulai perjalanan iman itu akan memastikan Bapak Ibu terus menikmati penyertaan.
sampai Bapak Ibu mencapai garis akhir dengan kekuatan penuh. Amin. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau Bapak Ibu betul-betul berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Sehingga Bapak Ibu memiliki pikiran orang benar. Dan membangun dasar keyakinan Bapak Ibu di atas kebenaran firman yang Tuhan singkapkan melalui pekerjaan roh. Bapak Ibu mungkin bertanya, bagaimana caranya Pak? Untuk memilih pikiran orang benar. Dan untuk bertekun membangun dasar keyakinan dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu membuka ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6, ayat 6 dan sampai ke 8. Dan ini berkaitan dengan Injil yang kekal. Ini berkaitan dengan pernyataan Yesus yang berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu, ini berkaitan erat sekali dengan keberadaan kita sebagai orang percaya. Untuk tahun-tahun ke depan. Dan nilai yang saya mau Bapak Ibu bangun sebagai dasar keyakinan dalam hidup Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 6 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabul. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlu sebelum kamu minta kepadanya. Nah Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Ibu ingin membangun sebuah dasar keyakinan. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab. Dan pada saat Bapak Ibu mendengar hamba Tuhan menyampaikan pesan. Perhatikan kata kunci yang Tuhan ingin sampaikan buat Bapak Ibu. Seperti misalnya kalau saya baca dalam Injil Matius 6 ayat 6 sampai 8. Maka kata kunci yang saya terima, yang Roh Kudus berikan pada saya. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu, kata-kata ini seperti berbicara sangat kuat dalam hidup saya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya akan mengimajinasikan. Saya akan bayangkan bagaimana saya punya kebutuhan. Dan sebelum saya sadar akan kebutuhan, Bapa di sorga sudah menyediakan apa yang aku butuhkan. Itu. Saya membayangkan. Sehingga tidak ada lagi ketakutan dalam hati saya. Tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidup saya. Saya nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Bapa sudah menyediakannya. Saya nggak perlu takut dengan kebutuhan finansial. Walaupun akan terjadi krisis global. Krisis ekonomi. Yang nanti akan menyusul krisis pangan. Saya nggak perlu khawatir. Karena secara finansial. Bapakku sudah menyediakan semua kebutuhan lahiriah. Yang saya butuhkan. Makan minum saya. Bapakku sudah menyediakan. Tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Bahkan saya tidak perlu bilang. Bapak aku minta makan. Enggak perlu. Karena Bapak sudah menyediakan sebelum aku minta. Bapak sudah menyediakan dan Bapak sudah beri kepada saya. Nah, kenapa harus diimajinasikan? Perhatikan Bapak, Ibu. Imajinasi adalah akses pintu untuk Bapak Ibu membuka alam bawah sadar Bapak Ibu. Semua dasar keyakinan yang kita miliki, semuanya tersimpan di dalam alam sadar, alam bawah sadar. Dan ini adalah control room kita. Ini adalah ruang pengendali hidup kita. Semua keputusan, apapun yang Bapak Ibu buat, pertimbangan, apapun yang Bapak Ibu miliki, sudut pandang apapun yang Bapak Ibu pakai, semua itu ditentukan oleh apa yang tersimpan di alam bawah sadar Bapak Ibu sebagai dasar keyakinan. Nah, masalahnya
Banyak dasar keyakinan yang tersimpan di dalam alam bawah sadar kita masih bercampur aduk dengan dunia ini, dengan pola dunia ini. Sehingga sering kali ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu, maka yang Bapak Ibu berikan kepada peristiwa itu cenderung mengikuti apa yang dulu pernah tersimpan di dalam alam bawah sadar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyimpan di alam bawah sadar Bapak Ibu banyak memori yang buruk, hal-hal yang negatif, begitu Bapak Ibu mengalami satu peristiwa yang kurang lebih sama, ini akan memicu alam bawah sadar Bapak Ibu dan memberi makna negatif juga. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya kita menganggap ini sebagai peristiwa buruk. Kita menganggap ini sebagai peristiwa negatif. Dan akan muncul perasaan negatif yang merugikan kita. Tapi kalau alam bawah sadar Bapak Ibu banyak menyimpan data-data, fakta-fakta firman, semua pernyataan roh, Bapak Ibu simpan. Bapak Ibu bangun menjadi dasar keyakinan dan Bapak Ibu dalam hidup Bapak Ibu. Dan mengganti semua pengalaman di masa lalu yang pernah Bapak Ibu miliki. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu akan mengalami sesuatu, bahkan punya sudut pandang yang berbeda. Cara Bapak Ibu melihat, cara Bapak Ibu menilai peristiwa yang terjadi akan sama seperti yang Kristus miliki dalam dirinya. Itu yang dimaksud dengan pikiran orang benar. Bapak Ibu akan memiliki pikiran Kristus. Mari Bapak Ibu katakan, aku memiliki pikiran Kristus. 1, 2, 3. Aku memiliki pikiran Kristus. Dengan sudut pandang yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu akan memaknai situasi, peristiwa yang terjadi dari sudut pandang Kristus. Otomatis Bapak Ibu tidak akan lagi melihat peristiwa yang terjadi itu. Walaupun banyak orang menyebutnya sebagai musibah, sebagai bencana yang buruk, Bapak Ibu tidak akan melihat hal itu sebagai hal buruk. Kenapa? Karena Bapak Ibu melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja. Selama Bapak Ibu melihat ada tangan Tuhan yang sedang bekerja, tidak ada satupun peristiwa yang boleh Bapak Ibu bilang buruk. Karena walaupun iblis merancangkan hal-hal yang buruk bagi Bapak Ibu, tapi tangan Tuhan selalu mengubah rencana jahat iblis menjadi kebaikan buat Bapak Ibu. Wow, keren Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu akan melihat adanya batu loncatan dalam diri Bapak Ibu. Orang lain mengalami peristiwa buruk, orang lain bilang itu musibah, itu batu sandungan. Tapi karena Bapak Ibu bisa melihat Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat tangan Tuhan. Karena sudut pandang Bapak Ibu, sudut pandang Kristus. Ada pengertian firman. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu akan melihat Tuhan. Bapak Ibu akan melihat tangan Tuhan. Karena Bapak Ibu melihat tangan Tuhan, Bapak Ibu tidak melihat batu sandungan lagi. Yang Bapak Ibu lihat adalah batu loncatan. Tapi banyak menciptakan sakit. Dan orang lain mungkin menghindar dari hal itu. Tapi saya mau Bapak Ibu sadari. Karena rasa sakit itu menandakan ada lahir sesuatu. Haleluya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat segala sesuatu dari sudut pandang Kristus, Bapak Ibu akan mendapati rasa sakit yang Bapak Ibu rasakan. Rasa berat yang Bapak Ibu alami. Peristiwa buruk yang Bapak Ibu alami. Bapak Ibu tidak melihat itu sebagai hal yang negatif. Bapak Ibu justru melihatnya, aku sedang dipakai Tuhan untuk melahirkan sesuatu di dalam hidupku. Sedang lahir Stefanus yang lebih baik, yang lebih memanifestasikan Kristus. Oh, Bapak Ibu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu di dalam nama Tuhan. Bila mulai malam hari ini pikiran Kristus, pikiran orang benar mulai terimpartasi bersama dengan Bapak Ibu mengimajinasikan firman. Bersama dengan Bapak Ibu memperkatakan firman. Bersamaan dengan Bapak Ibu mendeklarasikan firman. Dan Bapak Ibu akan mulai alami terbangunnya dasar keyakinan yang berbeda.
Pikiran Kristus mulai terbangun di dalam hidup Bapak Ibu. Sudut pandang Bapak Ibu itu menjadi selalu ilahi. Dan Bapak Ibu akan terus melihat Tuhan. Bapak Ibu akan berkata dan berdoa. Biarlah pikiran Kristus, pikiran orang benar, mulai terimpartasi bersamaan dengan Bapak Ibu. Katakan firman. Bersamaan dengan Bapak Ibu mendeklarasikan firman, Bapak Ibu mulai akan alami terbangun dasar keyakinan yang berbeda. Pikiran Kristus mulai terbangun dalam hidup Bapak Ibu. Sudut pandang Bapak Ibu selalu ilahi. Dan Bapak Ibu akan terus melihat Tuhan. Bapak Ibu akan terus melihat adanya tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu akan selalu alami batu-batu yang ada di sekitar Bapak Ibu diubah menjadi bangunan yang indah. Setiap batu sandungan buat orang lain, sanggup Bapak Ibu ganti. Sanggup Bapak Ibu maknai sebagai batu loncatan bagi Bapak Ibu. Naiklah lebih tinggi, berlarilah lebih cepat, berjalanlah lebih jauh. Bapak Ibu sedang dibangkitkan Tuhan dan terbang lebih tinggi dengan sayap Raja Wali, mengatasi segala badai kehidupan, menjadi lebih perkasa dari yang sebelumnya. Dan biarlah itu terjadi di dalam nama Yesus. Oh Roh Kudus, tolong kami. Tolong setiap kami untuk memiliki pikiran orang benar. Untuk memiliki pikiran Kristus. Oh, rakatama rakasik, rakatama. Bapak Ibu, kita perlu mengubah paradigma yang kita punya. Dan pastikan, apa yang masuk dalam pikiran Bapak Ibu, yang Bapak Ibu terima. Apa yang masuk dalam pikiran Bapak Ibu adalah hal-hal yang ilahi, yang berasal dari firman. Karena apa yang masuk di dalam pikiran Bapak Ibu, inilah yang akan mempengaruhi paradigma Bapak Ibu. Cara pandang Bapak Ibu, proses berpikir Bapak Ibu, jalan berpikir Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki, sampai keputusan yang Bapak Ibu buat. Itu dipengaruhi oleh apa yang tersimpan di dalam alam bawah sadar Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, cukup dengan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu menjadi pribadi yang berbeda. Bapak Ibu tidak perlu pusing dengan karakter. Bapak Ibu tidak perlu pusing dengan kebiasaan. Fokus saja untuk mengubah dasar keyakinan Bapak Ibu. Fokus saja untuk banyak melakukan perenungan firman. Otomatis Bapak Ibu akan menjadi manusia yang berbeda. Bapak Ibu akan hidup semakin ilahi. Bapak Ibu akan semakin hidup dalam kasih dan ketulusan. Dan Bapak Ibu akan memanifestasikan Kristus dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Itu sebabnya Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 menegaskan, berbahagialah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan diberkatilah. Diberkatilah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mencintai firman Tuhan. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan. Itu siang dan malam. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Ya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang daunnya terus hijau. Dan tidak mengalami tahun kekeringan. Yang menghasilkan buahnya pada musim. Dan terus berbuah lebat. Dan lebat. Dan lebat. Itulah hidupmu di dalam Kristus. Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu mengimajinasikan firman. Mulailah memberkatakan kata kunci yang Bapak Ibu terima dari Tuhan. Mulailah memberkatakan kata-kata atau pernyataan-pernyataan firman yang berbicara kepada Bapak Ibu. Pengaruhi diri Bapak Ibu. Yakinkan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saya membaca di dalam ayat yang ke-8 ini, yang mengatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dan saya jadikan ini sebagai firman pribadi buat saya. Dan saya akan berkata begini, Bapakku mengetahui apa yang aku perlukan sebelum aku minta.
Dan Bapakku sudah tahu. Bapakku sudah menyediakan. Jadi sambil saya mengimajinasikan, saya ngomong, saya berkata-kata. Saya tidak perlu mengutip ayat ini secara literal. Karena niat saya adalah meyakinkan diri saya. Untuk memastikan alam bawah sadar saya mengalami perubahan. Dan saya lakukan itu untuk diri saya sendiri. Dan saya lakukan itu terus sampai hati saya berkobar-kobar. Karena perhatikan Bapak Ibu, iblis itu makhluk rohania, betul? Iblis adanya di alam roh. Jadi pada waktu iblis berbicara kepada Bapak Ibu, kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 menuliskan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan iblis bertindak seperti singa yang berjalan mengelilingi mangsanya. Dan kita, Bapak Ibu saudara saya, itu mau dijadikan mangsa oleh si iblis. Iblis mengaum-ngaum, mengintimidasi, dan untuk membuat Bapak Ibu menjadi merasa kecil, untuk bisa ditelannya. Dia terus bertindak, dia terus berbicara, dia terus mengintimidasi. Iblis berteriak-teriak di dalam alam roh. Dan kita yang ada di alam lahiriah ini, kita mendengarnya bagaimana Bapak Ibu? Kita mendengarnya dalam bentuk kata-kata yang membuat kita khawatir dan takut. Itulah yang melintasi di dalam pikiran kita. Yang ada di dalam pikiran kita. Nah, pikiran-pikiran itulah yang dilepaskan oleh iblis untuk mendakwa Bapak Ibu. Untuk mengintimidasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, selain dalam bentuk pikiran yang ada, apalagi yang akan terjadi Bapak Ibu? Muncul perasaan khawatir. Muncul perasaan takut. Ada perasaan negatif. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar iblis memunculkan perasaan-perasaan negatif, perasaan khawatir, perasaan takut di dalam diri Bapak Ibu, saat itulah Bapak Ibu dengan mulut Bapak Ibu memperkatakan firman. Bapak Ibu, bayangkan janji Tuhan itu tergenapi. Dan Bapak Ibu sedang memperkatakan apa Bapak Ibu? Suara Tuhan. Betul Bapak Ibu? Kalau iblis yang berbicara dan Bapak Ibu menjadi merasa takut. Tetapi kalau Tuhan yang berbicara, harusnya Bapak Ibu merasakan apa? Hati Bapak Ibu menjadi berkobar-kobar, menyala-nyala, meluap-luap. Dan itulah yang seharusnya Bapak Ibu rasakan. Kalau Bapak Ibu mengaku mendengar suara Tuhan, tapi hati Bapak Ibu diam-diam saja. Nggak ada yang berkobar-kobar, nggak penuh pengharapan. Itu keliru. Salah Bapak Ibu. Itu namanya belum mendengar suara Tuhan Bapak Ibu. Karena kalau firman Tuhan disampaikan, harusnya iman terlahir. Amin. Aminnya Bapak Ibu. Dan iman itu pasti membuat hati Bapak Ibu berkobar-kobar. Iman itu selalu memberi dorongan. Iman itu selalu menggerakkan. Bapak Ibu tidak pernah menjadi pasif kalau hidup dalam kuasa iman. Dan Alkitab menegaskan, dia akan memimpin Bapak Ibu dari iman dan menuju kepada iman. Artinya, akan semakin ada kobaran api dari Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu. Hati Bapak Ibu tidak akan pernah dingin lagi. Hati Bapak Ibu tidak akan pernah tawar lagi. Tidak akan pernah jadi pasif. Tidak akan pernah menjadi negatif. Tapi hati Bapak Ibu akan penuh dengan keantusiasan. Berkobar-kobar. Penuh pengharapan iman. Penuh dengan keyakinan. Dan Bapak Ibu tidak akan menjadi pasif lagi. Kalau Bapak Ibu bertekun, mengimajinasikan firman, memperkatakan firman, dan Bapak Ibu lakukan itu berulang kali, sampai hati Bapak Ibu berkobar-kobar. Kalau Bapak Ibu lakukan itu dengan tekun, Bapak Ibu akan lihat
Matius 14 akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Dan bukan hanya Petrus, tetapi Bapak Ibu akan keluar dari perahu kemanusiawian Bapak Ibu dan berjalan mendekati Yesus. Oh, haleluya. Bapak Ibu mulai berjalan dan mulai melangkah keluar di dalam keilahian. Bapak Ibu mulai berjalan dalam kemustahilan. Bapak Ibu mulai berjalan dalam keajaiban. Dan Bapak Ibu akan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu akan menginjak musuh. Bapak Ibu akan menghancurkan kuasa-kuasa dosa. Bapak Ibu akan menaklukkan maut. Dan biarlah nubuatan firman Tuhan yang berkata, maut telah ditelan kemenangan tergenapi di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita akan baca dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 54. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat 54 mengatakan, dan sesudah yang binasa ini mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Bapak Ibu, firman Tuhan memberikan penegasan. Dan sesudah yang dapat binasa ini, apa yang dapat binasa ini Bapak Ibu? Yang manusia ini, yang manusiawi ini. Dan mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa yang tidak dapat binasa Bapak Ibu? Yang ilahi. Kemudian dilanjutkan, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika Bapak Ibu tidak lagi membawa dasar berpikir, dasar keyakinan yang manusiawi, ketika Bapak Ibu memastikan semua dasar keyakinan yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu selaraskan dengan firman Tuhan, inilah saatnya Bapak Ibu akan melihat nubuatan firman Tuhan tergenapi. Bapak Ibu tidak akan lagi menjalani kehidupan sehari-hari yang manusiawi. Bapak Ibu tidak lagi menjalani kehidupan yang biasa. Bapak Ibu tidak lagi menjalani kehidupan yang lahiriah. Tapi Bapak Ibu akan berjalan di dalam firman. Bapak Ibu berjalan dalam keilahian. Bapak Ibu berjalan dalam keajaiban. Inilah masanya firman Tuhan tergenapi. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya? Setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid Yesus untuk memasuki masa kesukaran ini. Bapak Ibu, satu hal yang mau saya tegaskan terlebih dahulu buat kita. Ayo kita belajar menyamakan persepsi dan paradigma kita terlebih dahulu. Bahwa Alkitab memang sudah menubuatkan bahwa di hari-hari yang terakhir dunia akan semakin gelap. Nanti Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang kedua. Yesaya pasal 60 ayat 2 mengatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata atasmu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kondisi keadaan dunia ini akan kondisi keadaan dunia ini dan bahkan bangsa-bangsa akan semakin bertambah gelap. Semakin bertambah pekat dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi saya harap Bapak Ibu tidak melihat gelapnya dunia, pekatnya situasi dan keadaan sebagai masa yang suka. Jangan, nggak boleh Bapak Ibu. Karena Alkitab memberi penegasan. Segelap-gelapnya dunia dan bangsa-bangsa, Alkitab menegaskan dalam hidup Bapak Ibu sebagai orang percaya, Bapak Ibu kan alami ada terang Tuhan yang bercahaya. Amin. Selama Bapak Ibu mendisiplin diri Bapak Ibu dan mengkondisikan diri Bapak Ibu, Bapak Ibu selalu memiliki firman yang berkobar-kobar di dalam hidup Bapak, di dalam hati Bapak Ibu. Ada kehidupan ilahi yang membuat Bapak Ibu menjadi berbeda. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 dan ke-5 dikatakan,
Mari Bapak Ibu kita akan buka. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5 mengatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu, firman Tuhan menegaskan di dalam Dia, di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Kegelapan tidak berkuasa atasnya. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain apa Bapak Ibu? Alkitab ingin memberi penegasan. Semakin gelapnya situasi dan keadaan yang kita, Bapak Ibu saudara dan saya hadapi ke depan. Artinya terang Tuhan dalam diri Bapak Ibu akan semakin bercahaya dan semakin terang. Dan Yesaya 60 ayat 2 menubuatkan akan menarik bangsa-bangsa, bahkan raja-raja dan bangsa-bangsa dan para penguasa akan datang kepada terang itu. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu memiliki persepsi dan paradigma. Jangan anggap badai, tantangan, kegoncangan, kegelapan yang menghadang di depan Bapak Ibu sebagai masa yang suka. Tapi Bapak Ibu harus melihat itu sebagai batu loncatan dalam hidup Bapak Ibu. Dan bukan batu sandungan. Bapak Ibu ingat? Sebelum seseorang muncul menjadi seorang pahlawan, pasti ada orang yang jahat. Betul? Bapak Ibu, sebelum Daud muncul sebagai pahlawan di Israel, Goliat harus mengintimidasi Israel terlebih dahulu. Betul? Jadi ketika Goliat terus mengintimidasi, menakut-nakuti seluruh Israel, dan Israel sedemikian tertekan oleh intimidasi Goliat. Nah, begitu Daud muncul, Daud langsung dianggap dan diterima sebagai pahlawan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kadangkala ada banyak orang di antara kita membawa terang Tuhan, tapi nggak dianggap. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka memang belum mengalami dan merasakan pekatnya kegelapan yang ada. Tapi ketika semua orang mulai merasakan pekatnya kegelapan yang sedang menghadang di depan, terang Tuhan yang ada padamu, walaupun kelihatannya kecil, tetapi sedikit saja terang Tuhan akan sanggup menyingkirkan kegelapan yang ada di sekitar terang itu. Jadi akan ada harapan bagi setiap orang yang berinteraksi dengan Bapak Ibu. Amin. Selama Bapak Ibu mengkondisikan Roh Kudus, Roh hikmat, dan pewahyuan bekerja dalam diri Bapak Ibu, dan membuat hati Bapak Ibu berkobar-kobar karena adanya pekerjaan Roh dan firman, maka terang Tuhan akan ada pada Bapak Ibu. Dan Alkitab menegaskan, terang itu akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia. Haleluya. Itu sebabnya saya mau memberi penegasan. Ayo, ini waktunya. Selagi kita masih memiliki kesempatan untuk membangun hidup kita, membangun dasar keyakinan dalam diri kita, manfaatkan waktu yang ada. Di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17, Rasul Paulus menegaskan, surat Efesus pasal yang kelima ayat ke-16 dan ke-17, firman Tuhan mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan memberikan penegasan kepada Rasul Paulus untuk kita mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dan janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan kalau Bapak Ibu tidak memahami kehendak Tuhan yang harus Bapak Ibu praktekkan, dan Bapak Ibu tidak memakai waktu yang ada, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu akan tercetak, Bapak Ibu akan terbentuk berdasarkan hari-hari yang jahat. Sehingga membuat Bapak Ibu menjadi egois, lebih mementingkan diri sendiri. Kerjanya terus mencari uang, terus mengejar uang.
Karena ada banyak orang yang mengalami kegoncangan secara finansial. Wah, kalau nggak punya uang, nanti jadi bagaimana menjalani hidup ini? Kalau nggak punya usaha, apa yang terjadi dengan hidup ini? Bapak Ibu, kekhawatiran akan dunia dan tipu daya kekayaan selalu menghambat dan menghimpit bekerjanya firman. Sehingga firman tidak bisa berakar dan memunculkan buah dalam hidup Bapak Ibu. Karena saya mendorong Bapak Ibu, ayo pergunakan waktu yang ada untuk hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mengkondisikan dan memastikan level kepenuhan roh dalam diri kita terus terbangun sesuai dengan prinsip kebenaran yang datang pada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini, malam hari saya mau tegaskan sekali lagi. Ketika Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya di tengah-tengah badai yang mengombang-ambingkan mereka. Dan Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Dan kemudian berkata, datanglah. Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu untuk meresponinya. Seperti Petrus meresponi. Dan keluar dari perahu kemanusiaan Bapak Ibu. Dan berdiri di atas air. Dan berjalan di atas air. Mengatasi segala badai, gelombang dan kegoncangan yang ada. Bapak Ibu, saya yakin. Hebat apapun badai, gelombang, dan kegoncangan yang ada. Sedahsyat apapun. Semenakutkan apapun ramalan dan kondisi-kondisi yang akan Bapak Ibu hadapi di masa ke depan. Tuhan Yesus tetap berkuasa dan berotoritas. Tetap mengatur, mengontrol, menguasai segala sesuatu. Jangan takut. Karena ketika firman dari Tuhan datang kepada Bapak Ibu dan terus terbangun dan Bapak Ibu membangunnya sebagai dasar keyakinan. Oh, Bapak Ibu akan mendapati sebagaimana Yesus berotoritas, menguasai, mengontrol semua yang terjadi di atas muka bumi ini. Dan tidak ada satupun peristiwa yang mengagetkan buat dia. Dan kuasa kebangkitan yang sama. Karena Bapak Ibu percaya kepada firman yang bekerja dalam diri Yesus. Kuasa kebangkitan yang sama. Yang bekerja dalam diri Yesus akan bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Dan akan memposisikan Bapak Ibu pada posisi yang berkuasa dan berotoritas. Sama seperti Yesus. Amin. God bless you all. Amin. Nah, Bapak Ibu, jadi dengan malam hari ini saya mau menaikkan satu pujian datang pada Yesus. Satu pujian yang indah yang akan memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Dan selalu kau tepati. Oh, penolongku yang terbukti, ku yakin terjadi. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu. Segala perkara bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mukjizat terjadi
karena Yesus peduli. Oh, tak pernah ingkari janji kau pegang, dan selalu kau tepati. Kau menolongku yang terbukti, ku yakin terjadi. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu. Segala perkaraku ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mukjizat terjadi, karena Yesus peduli. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu. Segala perkaraku ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mukjizat terjadi, karena Yesus peduli. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu. Segala perkaraku ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mukjizat terjadi, karena Yesus peduli. Yesus peduli. Karena Yesus peduli. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang kuat. Dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, walaupun, sekalipun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan malam hari ini. Hamba-Mu ini terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Biarlah Tuhan yang akan terus memberi pengertian, memberi pemahaman akan kebenaran ini. Roh Kudus, Engkau yang akan menteraikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Agar ajar kami Tuhan, bawa kami Tuhan untuk kami terus menghadirkan kehadiran di dalam hidup kami.
menghadirkan hadirat Tuhan, menghadirkan hadir-Mu di dalam hidup ini. Untuk kami terus boleh berinteraksi dengan realita hadirat-Mu. Untuk kami boleh mengimajinasikan firman, bagaimana firman-Mu tergenapi di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami pekerjaan roh yang akan membersihkan hidup kami. Dan dari berbagai kecemaran, dari berbagai hal-hal yang manusiawi, dari hal-hal yang duniawi, dari hal-hal yang lahiriah, sehingga hidup kami semakin hari menjadi semakin kudus, semakin hari menjadi semakin suci, dan hidup kami diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, sehingga kami mulai melihat Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebersamaan, untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini, yang boleh kami sampaikan, dan biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di dalam hati kami, berdiam di dalam hati kami, sehingga hidup kami dari hari ke hari menjadi semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami mau melanjutkan ibadah Zoom meeting malam hari ini, kami mau sharing, biarlah Tuhan juga yang akan menambahkan hikmat-Mu untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami menserahkan waktu-waktu selanjutnya dalam pembinaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita sama-sama berkata, Amin. 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 Haleluya. Ya, silakan Bapak Ibu. Materi melihat Tuhan sudah selesai malam hari ini, dan selamat untuk menjalani kuis hari Rabu depan. Begitu Pak Lepri? Siap Pak. Ini 15. Oh ya benar. Minggu terakhir hari Rabu tuh minggu depan teman-teman. Terus